Yuk kita belajar tentang notasi sigma. Sebelumnya kamu harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan notasi sigma. Notasi sigma itu sebenarnya adalah cara singkat atau lambang untuk menuliskan penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan yang punya pola tertentu. Jadi kalau ada barisan bilangan atau deret, barisan bilangan yang dijumlahkan, itu bisa disingkat dengan lambang notasi sigma. Nah, seperti apa lambang notasi sigma atau simbol dari notasi sigma? Kita lihat di sini ya. Simbolnya seperti ini. Nah, ditulis seperti ini. Ini dibaca dengan sigma. Jika ada sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI, berarti UI ini adalah deret barisan yang dijumlahkan ya. Maka ini sama saja dengan UI I-nya kita substitusi dari 1 sampai N. Berarti ini penjumlahan dari U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya sampai suku yang terakhir. Ini adalah pengertian dari notasi sigma. Jika kita lihat, di sini ada UI, I ini disebut dengan indeks. Di sini disebut dengan indeks. Satu ini disebut dengan batas bawah. N ini disebut dengan batas atas. Oke. Contoh dari notasi sigma, kita lihat ya, supaya kamu lebih paham. Contoh yang pertama, misalkan ada sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 4I. Nah, berarti ini sama saja kita jumlahkan 4I, di mana I-nya dari 1 sampai 3. Substitusi ya, 4 kali 1 tambah 4 kali I kali 2 tambah I-nya 3. Nah, terakhir sampai I sama dengan 3. Kita jumlahkan di sini 4 tambah 8 tambah 12. 24 ya hasilnya. Maka di sini dapat 24. Ini contoh dari notasi sigma. Contoh kedua. Misalkan sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari 2I kuadrat dikurangi 1. Nah, di sini kita akan mencari berapa sih jumlah dari sigma ini. Kita substitusi dulu I-nya dari 1 sampai 4. Berarti 2I kuadrat, 2 kali 1 kuadrat dikurangi 1. Kita lanjut, I-nya dengan 2 kuadrat kurangi 1. Kemudian dengan 3 kurangi 1 sampai ke 4 dikurangi 1. Karena batas atasnya adalah 4. Kita hitung ya. 1 kuadrat 1 kali 2, 2 kurangi 1. Tambah 2 kuadrat dulu, 4 kali 2, 8 kurangi 1. Ditambah, ini 9 dikali 2, 18 dikurangi 1. Ditambah 16 kali 2, 32 ya, dikurangi 1. Maka hasilnya kita jumlahkan, kita hitung nih, 1 tambah 7 tambah 17 tambah 31. Oke, kita hitung berapa jumlahnya. Jumlahnya adalah 56. Nah, berarti di sini nilai sigmanya 56. Inilah pengertian dari notasi sigma. Nah, untuk menyelesaikan notasi sigma ada beberapa sifat yang harus kamu kuasai. Kita tuliskan di sini ya, sifat dari notasi sigma. Sini sifat notasi sigma. Yang pertama, jika ada sigma I sama dengan 1 dari N, di sini UI, nilainya akan sama saja dengan jika indeksnya kita ganti dengan simbol lain. Misal I-nya diganti dengan K, berarti di sini K sama dengan 1 sampai N, di sini jadi UK. Jika indeks I-nya diganti dengan P, berarti di sini jadi P sama dengan 1, di sini ya. P sama dengan 1, di sini juga jadi UP, dan seterusnya. Sifat yang kedua, jika ada sigma I sama dengan 1 sampai N, di sini dari K, di mana K itu adalah konstanta atau tidak bervariabel, angka biasa, tidak ada indeks, tidak ada variabel, maka mencari nilainya adalah kita kalikan batas atas dengan K. Berarti ini N kali K, di mana K adalah konstanta.
Oke, bagaimana contohnya? Kita lihat, misal sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 5. Nah, 5 ini tidak ada indeksnya atau tidak ada variabelnya. Maka nilainya kita kalikan 3 kali 5 sama dengan 15. Oke. Sifat yang berikutnya, sigma I sama dengan 1 dari N. Nah, sekarang konstantanya dikali dengan UI. Maka sifatnya adalah konstantanya nih. Kita pindah ke depan sigma. Maka ini adalah K dikali sigmanya. Sigma I sama dengan 1 sampai N, sininya UI. Jadi di sini K-nya pindah ke depan ya. Contoh. Sigma I sama dengan 1 dari 4. Misalkan di sini 2I kuadrat. Nah, di sini ada konstanta yaitu angka 2 ya. Sini ada konstanta angka 2, maka angka 2-nya bisa kita pindahkan ke depan. Jadi hasilnya 2-nya pindah jadi 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 4I kuadrat. Maka di sini 2 dikali I kuadrat dari 1 sampai 4 dikuadratkan. Berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai 4 kuadrat. Hasilnya adalah 2 dikali 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16. Di sini 10, 20, 30 ya. Berarti 2 dikali 30. Hasilnya adalah 60. Oke, ini sifat yang ketiga. Kita lanjut dengan sifat berikutnya. Sifat yang keempat. Jika ada sigma I sama dengan 1 sampai N, ada penjumlahan UI ditambah VI. Nah, jika penjumlahan seperti ini bisa dipecah, masing-masing diberi sigma. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dari VI. Bagaimana jika bentuknya pengurangan? Sama ya. Jika pengurangan di sini kasih kurang, di sini juga kasih kurang. Oke, contoh. Bagaimana contohnya? Misal sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari I kuadrat tambah 2I misal ya. Nah, ini bisa dipecah menjadi sigma I sama dengan 1 dari 3. Nah, dipecah ya. Ini adalah sebagai UI. Yang ini sebagai VI. Berarti ini adalah I kuadrat ditambah, nah beri sigma lagi. Sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 2I. Seperti ini. Kita jumlahkan. Sama dengan, nah di sini I kuadrat berarti sampai 3 ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Oke, ditambah 2I. 2I, I-nya dari 1 sampai 3. Kita substitusi. Berarti sini 2, I-nya dari 1 sampai 3. Nah, seperti ini ya. Sama dengan 1 tambah 4 tambah 9. Di sini 2. Berapa nih jumlahnya nih? Oke, 6 ya. Oke. Ini 14 ditambah 2 kali 6, 12. Hasilnya adalah 26. Ini tadi sifat yang ke-4. Kita lanjut dengan sifat yang ke-5. Ada berapa sifatnya? Oke, tenang ya. Kita lanjut dengan sifat yang ke-5. Jika ada sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI, ini bisa dipecah menjadi sigma I sama dengan 1. Nah, misalkan di sini M. M ini angkanya kurang dari N. Di sini UI ya. Maka ini bisa dilanjutkan dengan jumlah I tadi mulai dari 1 sampai M. Nah, di sini M-nya ditambah 1. Jadi M plus 1. Nah, baru di sininya N. Jadi ujungnya sama. Kalau dilihat nih, di sini 1, di sini N. Di sini juga 1, di sini N. Sama ya batasnya. Hanya tengahnya kita pecah. Di sini M, atasnya, bawahnya M tambah 1. Contoh nih,
sigma I sama dengan 1 sampai 10 dari 3I. Ini bisa dipecah menjadi sigma I sama dengan 1, ini kan 10, misalkan mau dari 6 deh. Sini 6 dari 3I ditambah, maka di sebelah sininya bukan 6 lagi, tapi 6-nya tambah 1, yaitu I-nya mulai dari 7. Sampai berapa nih? Lihat batas atasnya 10, berarti di sini sampai 10 dari 3I, dan seterusnya. Ini tinggal dihitung. Sifat yang ke-6 ya. Jika ada sigma I sama dengan 1 dari N, misalkan di sini ada UI. Nah, jika batas atas dan batas bawahnya mau kita ubah, misalkan di sini satunya ditambah dengan angka P, maka atasnya juga N-nya harus ditambah P. Jika batas bawah dan atas ditambah P, maka indeks yang di sini bukan ditambah, tapi dikurangi P, gitu. Nah, begitupun kebalikannya. Jika batasnya dikurangi P, dan di sini N juga dikurangi P, maka yang ini jadi 1 ditambah P. Oke. Paham ya? Jika batas atas bawah ditambah, ini dikurang. Jika batas bawah dan atas dikurang, ini jadi ditambah. Contohnya bagaimana? Sini contoh. Jika ada sigma I sama dengan 6 sampai 12, di sini dari 3I plus 4. Maka batasnya bisa kita ubah nih. Misalkan mau dijadikan batasnya 10, berarti 6-nya harus ditambah 4. 12-nya pun harus ditambah 4, jadi batas atas bawah sama. Nah, di sini yang beda. Jika bawah atas ditambah 4, maka I yang di sini dikurangi 4. Jadi 3I. Nah, I-nya kasih kurung dulu. I dikurangi 4 ditambah 4 ya. Sama dengan sigma, ini jadinya 10. Di sini, oke, 16. Nah, kita kalikan ya. Ini jadi 3I kurangi 12 tambah 4. Jadi ini adalah sigma 10, di sini 16. Jadi 3I dikurangi 8. Oke. Bagaimana jika batas atasnya dikurangi? Nah, jika batas atasnya ini dikurangi, misal dikurangi 2, kurangi 2, berarti di sini I-nya ditambah 2. Itulah sifat-sifat notasi sigma yang sering dipakai ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dipelajari lagi sampai paham. Selamat belajar.